Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat sekali ya kalian. Iya, Bu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Darmi Kusmiati, Hadir, Ibu. Pak Fenia Puspita, Hadir, Bu. Isnaini Nur Aprilia, Ibu. hadir semua ya, alhamdulillah pada hari ini. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelasnya, Darmi, untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu share screen ya. Iya, Bu. Kemudian kalian ada yang udah tahu belum? Udah Ibu menyebutkan tujuan pembelajaran, kita akan apa? Nyanyi, Bu. Ya betul, kita akan bernyanyi. Kita harus semangat ya nyanyinya. Baik, Ibu. Kita akan bernyanyi tentang sumber daya alam. Nada lagunya yaitu nada lagu Potong Bebek Angsa. Kalian udah tahu kan? Tahu, Bu. Baik, kita nyanyiin sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tadi diperbarui, itulah contoh yang berbarui. Minyak alam dan bahan itulah contoh tak diperbarui. Hore! Setelah itu, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Sebelumnya di kelas sebelumnya kalian udah pernah belajar tentang sumber daya alam belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Kalau udah berarti kalian tahu dong pengertian dari sumber daya alam itu apa? Bu. Boleh coba Lavenia jelaskan apa pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam, Bu. Iya, betul. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Ibu lengkapi lagi ya. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu adalah pengertian dari sumber daya alam ya, anak-anak. Bu. Kemudian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, seperti yang kita nyanyiin tadi ya. Ada sumber daya alam apa aja? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber Nah, sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Ada yang tahu tidak kenapa sih kita harus menghemat sumber daya alam? Karena sumber daya alam yang dapat diperbarui jika tidak dirawat dan digunakan dengan baik, dia akan habis dan maka jika habis tidak bisa digunakan dengan masa-masa yang akan datang. Ya, betul. Ibu akan lengkapi lagi ya, kenapa kita harus menghemat sumber daya alam. Karena apabila sumber daya alam tersebut dipakai terus-menerus, itu lama-kelamaan akan habis. Dan juga kita tidak akan bisa menggunakannya lagi. Maka dari itu kita harus menghemat sumber daya alam untuk masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk Rafe tadi yang sudah menjawab. Nah, kemudian ada yang mau membacakan tidak? Ya, Bu. Ya, boleh Rafe, tolong bacakan ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada tumbuhan, hewan, udara, dan air. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Rafe yang sudah membacakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya tadi ada apa saja? Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Air. Ya, disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Selain itu juga karena bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah, tetapi bukan berarti jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah kita memakainya secara berlebihan ya, tidak boleh ya, karena kalau seperti itu akan habis. Kita harus tetap menggunakannya dengan bijak dan juga melestarikannya. Sumber daya alam ini juga harus sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Kemudian minyak bumi, emas, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Kenapa sih termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ada yang tahu tidak? Karena jumlahnya sangat terbatas. Ya, betul. Karena jumlahnya terbatas. Selain itu juga, karena sumber daya alam yang dapat diperbarui juga akan habis suatu saat dan juga sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya itu seperti minyak bumi ya anak-anak. Untuk menghasilkan minyak bumi itu harus diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Itu contoh gambarnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, emas, dan juga bahan tambang. Kemudian ada yang mau membacakan lagi tidak? Aku, Ibu. Boleh Isna, tolong bacakan ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati berarti sumber yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroba.
Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, berarti sumber yang berasal dari bukan makhluk hidup, contohnya udara, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Ya, betul. Tepuk tangan buat Isna yang sudah membacakan. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu sumber daya alam dibagi menjadi dua, hayati dan juga non-hayati. Sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup ya, contohnya itu hewan. Yang ada di gambar itu hewan apa ya anak-anak? Zebra. Ya, betul. Kemudian sumber daya alam non-hayati itu sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup, contohnya itu adalah udara, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Dan contoh gambarnya itu, yaitu contoh gambar apa? Udara. Ya, betul. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan prosesnya, dibagi menjadi dua, antara lain sumber daya alam yang langsung digunakan dan yang tak langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung digunakan artinya itu, sumber daya alam tersebut dapat langsung dimanfaatkan tanpa memerlukan proses. Misalnya itu contohnya buah-buahan. Kalau kita makan buah-buahan, itu tidak perlu diolah ya anak-anak. Kita harus langsung makan aja, nggak perlu diolah lagi. Berbeda kalau sumber daya alam yang tak langsung digunakan. Itu harus melalui proses untuk bisa digunakan. Contohnya itu yaitu daging. Kalau kita makan daging, itu harus diolah terlebih dahulu. Seperti itu anak-anak. Sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanfaatan kerbau untuk memperbaiki tanah untuk bercocok tanam. Matahari dan angin sebagai sumber pembangkit listrik alternatif. Yang keempat, pemanfaatan emas sebagai perhiasan. Yang kelima, pemanfaatan buah-buahan sebagai sumber vitamin. Dan yang keenam, pemanfaatan daging dan ikan yang dapat dimasak sebagai sumber protein bagi tubuh. Kemudian ada yang mau bacakan lagi? Saya, Bu. Ya, boleh dari kalau bacakan ya. Penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alam. Yang pertama itu tidak menebang pohon secara liar, kedua tidak melakukan pemburuan liar, yang ketiga tidak mencemari lingkungan. Ada 3 cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua menanam pohon di sekitar tempat tinggal, yang ketiga menghemat air. Baik, tepuk tangan buat Darmi. Terima kasih ya Darmi sudah membacakan. Iya Bu, sama-sama. Kemudian, Ibu mau bertanya nih, apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Sumber daya alam, Bu. Ya, betul, tentang sumber daya alam. Di sini Ibu akan menyimpulkan ya. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hewan, tumbuhan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan bahan tambang. Kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua juga, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati yaitu hewan, tumbuhan. Sedangkan kalau contoh sumber daya alam non-hayati itu adalah udara, matahari. Kemudian sumber daya alam berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang langsung digunakan dan yang tak langsung digunakan. Contoh dari sumber daya alam yang langsung digunakan yaitu buah-buahan. Bahkan kalau contoh sumber daya alam yang tak langsung digunakan yaitu daging. Manfaat sumber daya alam salah satunya yaitu pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber pembangkit listrik. Upaya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara penghijauan dan reboisasi, pengelolaan air limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Selain itu,
kita dapat mengetahui bagaimana mengelola sumber daya alam agar menghasilkan manfaat yang besar. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Ibu. Kemudian, sudah mengerti kan kalian? Sudah, Ibu. Iya, Ibu. Baik, kalau sudah paham, berarti Ibu akan memberikan tugas sama kalian, yaitu berupa LKPD di Google Form, yang dikirim melalui WA Group ya, anak-anak. Iya, baik, Bu. Kalian kerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan untuk ketua kelasnya Darmi untuk memimpin doa. Gimana? Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Sama, Bu. Jangan lupa ya anak-anak, di masa pandemi ini kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa 3M-nya, yaitu apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.